Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kagama. Apa kabar hari ini? Bertemu kembali dengan Endang. Saya ada di ruang alumni atau kantor alumni Kagama. Dan hari ini tema dari diskusi kita atau podcast kita adalah tentang reuni. Apa yang tergambar ketika kita bicara tentang reuni? Kumpul-kumpul, rame-rame, makan-makan, minum, dan bernostalgia tentang masa lalu. Nah, apa, kapan, dan bagaimana reuni kali ini? Sudah hadir bersama saya dua orang sahabat saya ketika kami sama-sama kuliah di Visipol 91. Yang pertama di sebelah kanan saya tentu sudah tidak asing lagi. Dulu kami sama-sama sering ngobrol, cerita di Plaza Visipol, dan sekarang alhamdulillah sudah menjadi bagian dari keluarga besar UGM lagi sebagai wakil rektor. Selamat datang Mas Ari Sujito. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sip. Dan yang kedua, teman satu angkatan, teman satu jurusan jauh-jauh dari Sumatera. Kak atau Uni Lis Piliang, selamat datang. Terima kasih EN. Iya, dan hari ini kita udah janji, kita nggak panggil pakai Pak, nggak panggil Bu, nggak panggil siapapun, tapi kami hadir sebagai alumni 91. Jadi siapapun kita ini adalah anak Visipol 91. Yang ya, oke, setuju ya? Ya, setuju. Setuju Pak Setuju Wakil aja, Rektor? saya manut Setuju ya? saya. Oke, Lis, ini merupakan satu kabar gembira buat aku. Selama ini kan aku nggak pernah ikut campur reuni dan tiba-tiba begitu pindah ke Jogja ada kabar reuni UGM, reuni Visipol ya. Nah, apa sih yang melatar belakangi kok tiba-tiba tahun ini kita kok mendadak mengagendakan reuni? Ya, Sobat UGM dimanapun berada ya, ini kita ngobrol tentang reuni. Ini memang apa ya, kalau cerita tentang kenapa kita reuni saat ini ceritanya sebenarnya agak personal juga bisa ya, Mas Cito. Ya, jadi waktu itu kami itu sedang ngopi-ngopi di kawasan Kota Baru dengan beberapa teman-teman satu angkatan. Kemudian fotonya waktu kita ngopi di Kota Baru itu saya kirim ke Mas Ari ya. Kemudian Mas Ari bilang, "Lis, Mbok kita reuni yuk lintas jurusan." Nah, kebetulan kita memang berbeda jurusan dengan Mas Ari ya. Mas Ari sosiologi, saya itu HI, Mbak Endang HI. Nah, kemudian aku bilang, "Oh, menarik nih kalau kita reuni lintas jurusan ya." Kita ada 6 jurusan dulu. Di Visipol itu ada 6, yaitu pertama itu ada HI, Hubungan Internasional, Administrasi Negara, Pemerintahan, kemudian ada Komunikasi, kemudian nanti ada Sosiologi dan Sosiatri gitu loh. Dan sebenarnya kita itu dulu itu kan memang akrab ya di awal-awalnya ya. Pada saat kita waktu ospek, kemudian kuliah umum, penataran P4. Nah, ini ingatannya langsung masuk nih zaman-zaman segitu ya. Nah, sehingga ketika dilontarkan oleh Mas Ari bahwa yuk kita reunian, ya ini menarik banget. Dan alhamdulillah teman-teman itu responnya luar biasa. Ya. Sebenarnya waktu itu juga ini personal lagi ini ceritanya. Waktu itu ada teman di Batam mengupload foto ketika Mas Ari Sujito itu sedang kumpul-kumpul dengan teman-teman angkatan 91 juga di Batam. Wah, saya langsung ingat. Penny namanya. Ya, Mbak Penny November ya. Nah, kemudian saya bilang, iya, saya pernah ditantang oleh Mas Ari, yuk kita reunian antar jurusan gitu loh. Sehingga waktu itu saya langsung japri, Mas gimana kalau kita laksanakan, kita realisasikan nih gitu loh. Dan ternyata teman-teman antusiasnya luar biasa. Ini yang keren banget. Iya. Padahal sudah cukup lama kita terpisah ya, walaupun selalu ada reuni jurusan mungkin juga ada, tapi ini reuni 6 jurusan luar biasa. Dan kalau nggak salah ini reuni yang ke-35, itu disengaja apa nggak sengaja, tiba-tiba aja oh iya ada 35 tahun ya ternyata, jadi angkanya kok nggak main-main, nggak 33, 34 tapi 35. Iya, sebenarnya nggak disengaja ya. Ketika kita mengkonsepkan reuni ini kok kita menghitung mundur nih. Ini sekarang udah tahun 2026. Terus kita ketemu 91. Ternyata 35 tahun. Tambah udah semangat. lama banget gitu loh. Tambah semangat. Perasaan dulu masih kayak masih baru aja kita dulu sama-sama di Balairung, kemudian ospek. Tapi ternyata sudah 35 tahun loh teman-teman. Jadi dulu kita masih umur belasan, 19, sekarang udah umur belasan juga sih. Belasan lebih banyak. Gimana Mas Ari? Ya sebetulnya ide-ide yang muncul itu kan selalu banyak ya.
Nah reuni itu, saya kebetulan bidang yang saya naungi itu aktivitasnya kegiatan alumni, kemahasiswaan, pengabdian masyarakat dan alumni. Jadi nggak terlalu sulit sebetulnya untuk mengorganisir ide-ide yang berserakan itu, sehingga waktu saya ngomong sama Lis itu, kita bisa reuni lah itu, gitu. Manfaatnya bukan hanya sekedar romantisme, tapi lebih dari itu teman-teman bisa kumpul, bisa saling mengidentifikasi apa yang kita bisa saling support gitu. Dan UGM sendiri itu para alumninya kan tergabung dalam keluarga alumni Gajah Mada. Jumlahnya tersebar banyak di berbagai tempat, baik di Indonesia sendiri maupun di luar negeri. Dan itu ragam, keagama komunitas juga banyak. Ya anggrek, keagama kerawitan, keagama sepeda, agama macam-macam lah, nggak tahu itu bakul sapu. Agama makan juga ada kan? Agama kulineran ada loh. Nah waktu cerita itu ya kira-kira menghubungkan antara romantisme dan mendefinisikan persahabatan itu maknanya di mana sih? Gitu. Nah, sebetulnya kita nggak muluk-muluk ya, Lis. Endang keduanya ini hubungan internasional, saya sosiologi. Tapi ternyata responnya banyak sekali teman-teman di komunikasi, sosiatri yang sekarang melebur menjadi PSDK namanya, pembangunan sosial dan kesejahteraan. Lalu administrasi negara itu berubah namanya sekarang manajemen kebijakan publik, MKP. Dulu AN. Itu ada pemerintahan, ilmu pemerintahan sekarang DPOLP, Departemen Politik Pemerintahan. Ada Hadi Dalang yang wagu banget. Itu juga bagian dari itu. Jadi waktu itu saya yang unik itu selalu ada tiap angkatan itu irisan yang satu sama lain membuat kita punya perkuliahan bareng. Kuliahan yang wajib maupun yang aktivitas di luar umum ya, yang awal-awal ya. Nah itu saya kira yang sebenarnya nggak lebih dari itu, kecuali kita pengen ngumpul dan teman-teman produktivitasnya di masing-masing aktivitas itu coba kita bisa saling berbagi. Saya sudah prediksi cepat nih, gitu. Pengalaman di fakultas lain, departemen maupun jurusan yang lain itu inisiatif kayak gitu itu perlu untuk diolah karena maknanya sangat positif. Betul. Karena memang waktu itu yang penting jangan membebani, ya kan? Iya, betul. Jangan membebani. Ya kalau beban hidup ini kita tanggung bersama. Kita tanggung bersama secara romantis ya, gitu. Nah itu bisa jadi itu melahirkan gagasan yang baru. Yes, aku setuju. Ya. Oke, jadi kita udah sepakat ya bakal ada reuni 35 tahun Visipol UGM. Nah, konsepnya sendiri itu kayak apa sih, Lis? Apa kita datang terus makan romantisme atau ada apa gitu, sesuatu yang something berbeda sehingga ini membuat nih reuni kita itu ada sesuatu yang lebih gitu. Iya, ini kan memang menarik ya. Awalnya kita kan menganggap kita buat coba reuni itu dengan skala yang sederhana, kecil gitu. Tapi ternyata antusiasmenya teman-teman luar biasa. Ya, sampai saat ini kita sudah dapat info bahwa teman-teman yang akan menuju ke Jogja akan datang ke Visipol mengulang romantisme itu lebih dari 100 orang dari berbagai jurusan. Juli pada ya, Juli tanggal 11 dan 12 Juli. Nah, konsep acara nih rencana kita kan tanggal 11 dan 12 Juli itu jatuhnya di hari Sabtu dan Minggu. Sabtu sore hari kita nanti akan ada sesi foto bersama. Ini menarik nih. Foto bersama bareng-bareng yang dulu unyu-unyu tahun 91 sekarang ini kita sudah mateng ya. Macur banget gitu ya. Nanti bareng-bareng foto bersama dengan memakai pakaian Gagrak Jogja. Nggak pakai alma mater ya? Nggak muat soalnya ya. Ya ini memang kita untuk mengingatkan aja bahwa kita kuliah di Jogja. Gagrak Jogja. Betul. Ini mungkin teman-teman ada juga nih yang nggak tahu Gagrak Jogja itu apa. Saya gagak ternyata Gagrak Jogja itu apa. Nanti bisa dijelasin nih, barangkali ada teman-teman di luar Jogja yang mungkin bertanya-tanya Gagrak Jogja itu apa dan kenapa memilih Gagrak Jogja bukan jaket alma mater, kenapa bukan pakai yang lain gitu. Kenapa Gagrak Jogja? Iya. Jadi kan ini kan tadi soal kita kan kembali ke UGM ya sebenarnya. Ini teman-teman kan sebenarnya udah tersebar nih di berbagai tempat di Nusantara, bahkan di luar negeri. Banyak di luar negeri juga banyak. Iya, dan itu sudah komit juga beberapa teman di luar negeri akan datang. Luar negeri itu ada dua loh, yang luar negeri luar Indonesia maupun swasta. Aku kategori yang swasta.
Swasta independen. Nggak Oke, ada lanjut. tanggungan Iya, iya, ya, iya. gitu ya. Oke. Jadi rencananya seperti itu. Jadi mereka sudah antusias dan kenapa kita mengajak teman-teman reuni itu kembali ke UGM, ke Visipol, mendatangi tempat-tempat yang menarik, sekaligus kembali ke kota Jogja yang kita cintai. Nah, itu kita refleksikan dengan menggunakan pakaian adat budaya Jogja. Nah, nanti dalam hal ini nanti pada saat sesi foto itu kita nanti dari 6 jurusan itu bisa nanti foto bersama atau mau dibuat foto per jurusan. Nah, itu juga menarik. Dan sebenarnya yang antusias justru menggunakan Gagrak Jogja ini justru teman-teman kita yang dari luar Jogja. Iya. Nah, mereka menarik nih, Kangen dari ya pakai Sumatera, baju itu ya, oke. dari Kalimantan dan yang lainnya. Mereka antusias banget gitu lah. Nah, ini memang perlu persiapan memang ya. Kalau kita dalam sesi foto ini, sesi foto itu cuma salah satu bagian dari acara. Oke. Sebelum nanti malamnya nanti ada kita intimate party ya bareng-bareng. Nah, sesi foto ini tentu saja jadi menarik. Nanti dengan latar belakang Balairung ya, ini akan menarik. Terus nanti ada fotografer yang profesional, sehingga ini menjadi kenangan yang bagus. Iya, Kita betul. berada di UGM, di kota yang kita cintai, balik ke Jogja, saya kira ini akan bagus sekali. Jadi bagi secara teman-teman. fisik kan sudah berubah ya, karena tetapi hatinya itu sama. Iya. Iya. Jadi kalau saya itu ketemu teman-teman lama yang dulu kuliah bareng itu ngelihatnya itu ya seperti dulu gitu. Makanya jangan jaiman gitu. Saya itu punya beberapa teman yang inner circle. Yes, I know. Yang kalau guyonan gitu ya Yang itu kan? kadang-kadang kebablasan. Bagi saya itu tidak kebablasan, makanya kenyataannya begitu. Iya. Nah, cuman memang kita ingin tadi yang disebut oleh Lis ya, foto itu kan adalah bagian dari salah satu episode kita untuk melihat. Meskipun pakai AI aja bisa, tapi Iya, beda kurang lah asik rasanya, gitu. betul. Nah juga saya rasa di nanti ada titik-titik kita bisa kunjungan kan di kampus ini. Kampus itu seberapa besar perubahannya, fasilitasnya, dan dari situ pula kita akan tahu bahwa fasilitas yang mungkin dulu kita anggap juga oke lengkap, sekarang tambah lengkap. Iya, Masya Allah pokoknya ya. Dan memang jumlahnya juga mahasiswa. Nanti ada kita obrolan di dalam reuni itu bagaimana sebetulnya dunia baru yang dihadapi anak-anak dengan dunia dulu yang sangat Iya, jadul. betul. Itu Oke. ospek itu dulu kita sangat bullying, ya, sangat represif gitu. Iya, Tapi kok mengenangnya lucu waktu Oh, itu. lucu dan dulu- menyenangkan. Tapi saya kan ngelola bidang kemahasiswaan. Itu kalau diterapkan sekarang nggak bisa. Nanti bisa nesu, bisa ngamuk gitu. Misalnya diledek-ledek rupane Iya, lucu-lucu itu waduh. Masih Sekarang ingat nggak julukan bisa. saya waktu ospek kan? Nanti aja Oh, jangan sekarang. nanti. Nggak jauh-jauh dari karung beras, Jadi ya, panasan saya gitu ya. ingat betul. Ada teman saya itu disebut Jin Galunggung. Siapa itu? Si anak pemerintahan namanya siapa ya? Sekarang di Gresik dia. Ya, tapi itu sesuatu yang dulu mungkin menyakitkan, tapi sekarang kok lucu ya. Iya. Jadi ternyata aku punya trademark gitu, dan aku sekarang konsisten. Sekali karung beras tetap karung beras. Tapi sekarang nggak bisa itu Nggak diterapkan bisa. pada Iya, mahasiswa makanya, sekarang. Ya betul. kita hanya bicara bahwa sejarah itu punya perbedaan teks dan konteks istilahnya. Iya. Nah karena itu saling belajar aja, bukan tujuannya merusak, ya, tapi merecognize dengan cara baru. Wah, keren banget ya. Nggak nyangka loh. Sekarang bisanya recognize. Beda banget Oke, dengan kita. Baik, jadi kalau Gagrak Jogja ini satu pertanyaanku ya, Lis. Ini kan mungkin kalau buat teman-teman luar kota mungkin ada kesulitan atau apa. Kita kira-kira ini nggak memfasilitasi teman-teman Iya. nggak? Jadi sebenarnya kita kan menyiapkan nanti untuk fasilitas kalau memang teman-teman pengen ikut di sesi ini juga bukan paksaan ya. Iya, betul. Boleh nggak bisa ikut nggak apa-apa. Kita paham lah semuanya. Tetapi bagaimana kita membuat sebuah konsep yang menarik ini juga mungkin menjadi salah satu yang harusnya juga bisa diikuti oleh teman-teman yang mau gitu loh. Jadi ini boleh lah gitu loh. Kemudian yang butuh tadi itu untuk persewaan, kemudian untuk pinjem
atau bagaimana itu nanti kita siapkan lah kita panitia ini ya. Panitia ini udah luar biasa dibentuk mendadak. Tapi komitmennya luar biasa dan kerjanya cepet. Iya, keren. Pokoknya nggak usah mengeluh. Iya, nggak usah betul. mengeluh. Dijalanin dengan Untuk senang. sayang ya, dengan bismillah oke semuanya pasti bisa. Iya. Semampunya namanya juga reuni, nggak usah Iya, ada nggak usah target dipikirin, gede-gede. bukan mikirin negara nih, mikirin Betul. reuni. Sing, nek ada istilahnya teman saya itu namanya Hari. Itu istilahnya yang penting madang gitu. Nah yang Bagus. ya kan targetnya seperti itu. Iya. Ada kategori orang yang cuma dia penting madang. Iya, dan kita Biar akomodir ya semua Betul, teman-teman. betul. Jadi nggak ada yang keharusan, Keragaman. nggak ada yang kewajiban, tapi bagaimana kita memberikan yang terbaik dan teman-teman bisa memilih nih. Tapi harapannya ketika sesi foto, karena aku suka dengan difoto dengan menggunakan Kagak Jogja, mudah-mudahan semua bisa ikut ya. Insya Allah kita udah siapkan pesan di mana dan harganya Ada sangat sarasan terjangkau. juga Nah oke, berarti setelah foto kita kan akan pindah nantinya ya, Iya. baru ke rumah kita di Visipol. Iya. Nah Iya. kira-kira secara garis besar aja Lis, konsepnya ntar gimana? Jadi kita tawarkan kepada teman-teman, kemarin konsepnya adalah setelah kita sesi foto semua ke Visipol, ke Plaza Visipol ya. Nanti kita di sana siapkan nanti istilahnya apa ya? Tea party ya. Oh, tea party. Sore-sore nyore. Ngeteh sih, Ri, Iya, ngeteh. ngeteh. Tea ngeteh. party, oke, Jadi ala-ala Belanda. Jadi nanti kita siapkan di sana, teman-teman bisa langsung nanti ngobrol-ngobrol, langsung bonding dengan teman-teman yang Yes, lain betul. sambil menunggu maghrib. Nah setelah maghrib nanti kita udah siapkan lagi acara dengan konsep angkringan tapi intimate party. Iya, aku dengar-dengar judulnya tuh ngobras. Ngobrol. Ngobrol santai santai. tentang masa lalu. Betul. Dan aku udah request semua lagunya itu tahun 90-an. Jadi kayak Joni Iskandar, Endang bukan ya? Bukan ya? Bukan. Jadi lagu-lagunya yang hip ya di UGM adalah, tapi mudah-mudahan nggak ada yang baper dengan lagu-lagunya. Gimana kira-kira gimana? Konsep Pak? angkringan itu kan Pak lekat Warren ya, ini? lekat dengan kampus-kampus Iya, juga. kampus kerakyatan selalu di hati. Di Jogja ini angkringan sangat lekat itu. Meskipun di Jawa Tengah itu sejarahnya dulu diadain namanya Mbayat tuh di Klaten itu. Nah itu sebetulnya lebih pada mendekatkan imajinasi kita tentang kuliah ambien nek mangannya kayak gitu. Nah Nasi kucing. hari ini angkringan masih ada. Dan tetapi pada saat yang sama berkontestasi dengan apa rumah makan yang mahal gede juga. Nah di Jogja itu kan ada rumah makan yang murah banget sampai yang mahal banget juga ada gitu. Nah nanti kita bisa cek teman-teman itu lidahnya itu sudah kena enggak gitu, masih ingat nggak diinstal ulang atau enggak? Saya yakin sangat membuat kita tahu bahwa ternyata ada transformasi, ada perubahan. Tapi orang bisa menikmati, yang penting kan bersih. Yang penting suasana. Angkringan itu kan yang dibeli suasananya. Betul. Kamu dulu Dan Bang, kenangannya. Kamu dulu Bang di angkringan ya? Oh iyalah. Sorry ya, itu dulu identik dengan mil Enggak, Dominan walaupun ya? enggak setiap hari, tapi Ah. paling enggak aku kan di Karangmalang. Nah, di depannya IKIP itu ada angkringan. Di mana kalau bulan tua aku main ke situ. iya. Kalau bulan muda aku ke Malioboro. Jadi angkringan itu selalu di hati lah ya. Iya, gitu. Jadi intinya judulnya tadi tea party, intimate party. Tapi Ada kita itu sarasen. sangat lokal gitu. Itu judulnya saja, tapi tetap konsepnya kita ada angkringan, ngobrolnya santai dan ada juga selain lagu kenangan, hostnya juga kayaknya kenangan juga ya Rian. Kita mau ngundang Mas Debio sama Bambang Gundul. Ya, teman MC Dua saya MC pertama. legendaris di dalam tradisi anak-anak Iya, mahasiswa Visipol. UGM waktu itu. Iya. Mas Bambang Gundul, Dia selalu Mas ikut Dibio. ospek gitu. Selalu Ya. ngospek maksudnya. Meskipun dulu ospek itu kan sangat represif ya, Yap. tapi wajahnya Bambang Gundul sama Debio itu sangat Menikmati. tidak represif gitu. Nah, galak malah lucu. Nah, itu sebetulnya mengingatkan pada kita bahwa dunia imajinasi kita mengenai relasi antar mahasiswa itu beragam. Jane itu kan drama. Iya. Tetapi dia bisa berbeda ketika diinterpretasikan dalam posisi yang berbeda. Ospek itu kan gitu. Nah, sekarang namanya pionir. Pionir. Nah, pionir. Gajah Jadi, Mada. itu tapi itu enggak seperti dulu, tapi idenya sama, mengenalkan fasilitas, tradisi baru di dalam aktivitas kegiatan kemahasiswaan. Tapi enggak boleh bentak-bentak. Iya, Sekarang ini itu. dunia karena lagi Betul. berubah. Tapi yang menarik juga
anak-anak itu setelah dari pionir itu juga terkesan juga. Meskipun kita juga terkesan dibentak-bentak ya, tapi saya ingin menekankan buat kita semua, setiap generasi itu meng-create sejarahnya. Iya, betul. Gitu ya. Gitu. Dan sedikit Nggak tentang boleh pionir saling UGM mengunci, itu ya. salah satu yang terbaik di Indonesia, Iya, teman-teman. iya. Jadi nanti kita hadirkan masa lalu, sekarang dan masa depan di reuni ini, gitu ya, Lis ya. Oke. Nah, ini malam kan intimate, ada nyanyi, tukar pikiran, ada. Nah, ini 2 hari. Aku tukar sandal enggak ya? Tukar- Biasa kita dulu sering tukar topi Aero. kalau kita ya. Jadi sedikit teman-teman, dulu Pak Hari ini kemana-mana tuh suka mengintili saya karena saya kan orangnya tomboy. Jadi banyak teman dengan cowok dan Pak Hari ini selalu Endang yo gitu. Di mana ada makanan, bukan ya? Di mana ada pentas seni kami ikut gitu ya. Jadi ya nggak nyangka juga kalau sekarang Pak Hari bisa membawahin alumni, keren. Selamat. Iya. Oke. Lanjut ke acara malam itu, nggak terlalu malam ya Lis, soalnya Iya, kayaknya iya. dari luar kota capek. Paginya. Iya. Nah, kemudian kita rancang lagi pagi harinya nanti akan ada fun walk ya. Kita bareng-bareng bersama-sama dan biasanya startnya harusnya pagi biar nggak panas banget. Iya, betul. Saya nggak tahu di bulan Juli itu mungkin agak panas ya cuacanya ya. Jadi kita harapkan nanti di pagi hari itu sudah start bersama-sama. Terus nanti kita cari tempat-tempat yang memang bagus untuk foto-foto. Iya. Nanti juga ada pemandunya. Harusnya juga ada yang bisa bercerita juga sepanjang kita melakukan fun walk itu. Emang rute sedang kita bahas ya di teman-teman. kampus ya? Iya, di Iya, kampus. di kampus. Nanti startnya kalau kemarin sih rencana kita dari Geraha Sabah Iya. ya. Nanti sampai ke Bundaran. Nah, Terus balik yang lagi. biasanya dulu demo-demo mungkin juga punya kenangan itu Iya, di ini Bundaran. Bundaran ya. Terus ya bundarannya sekarang udah lebih cantik Iya, ya dengan ornamen-ornamen yang bagus. Itu juga bagus untuk foto kan. Kemudian nanti kita akan tentukan rute. Iya. Lembah juga ya? Iya, apakah kita bisa masuk ke lembah? Bisa. Lembah yang punya pengalaman Jajan. di lembah Namanya sekarang zaman dulu. bis dempak. Aduh, jadi nggak enak Dempak. Bis dempak. Iya, benar dan keren banget. Saya sering hari Minggu ke sana dan biasanya juga ada Sabtu Minggu rame ya untuk yang sport lari, Iya. jalan Olahraga. sehat gitu. Iya. Nah, ini kita coba nanti tapi menggunakan kaos alumni. Tetap ada kaos Ya, alumni. kaos Jadi nggak pakai alumni. gagraknya 2 hari enggak ya? Enggak Katanya dong. Nanti fun walk Udah, gagrak nyebut dulu. kok. Repot aku jalannya gitu ya. Iya. Oke. Nah. Tapi terus gimana? Nah, Mas? itu nanti setelah itu nanti kita kembali lagi ke venue. Itu nanti ada acara mungkin ya semacam ini Visipol Peduli itu ya. Kita rancang ya. Mudah-mudahan nanti bisa lah kita melakukannya. Jadi memang makna reuni ini teman-teman tidak hanya sekedar kita silaturahmi, ini sebenarnya juga membangun networking ya kembali ya. Ternyata setelah kita ngobrol di dalam grup kita baru tahu, oh ternyata ada teman kita yang tinggal di Malaka. Padahal saya juga baru kembali dari sana. Coba saya tahu sebelumnya gitu loh. Kemudian ternyata ada teman yang di Riau, ya sekarang hari ini anaknya di wisuda ya. Yonaris Basri ya, kemarin. Nah ternyata teman-teman kita tuh udah nyebar di mana-mana. Dan mungkin suatu saat kita itu punya kepentingan, punya hubungan lah dengan mereka gitu kan. Itu sangat-sangat memungkinkan. Gitu. Pengalaman ini saya kan ngantar mahasiswa KKN di berbagai daerah itu mereka itu engage luar biasa. Bersenyawa dan saya beberapa kali juga ketemu dengan teman-teman seangkatan dan mereka senang dengan itu dan menurut ada cerita yang positif buat reuni itu diantaranya adalah mengajak orang untuk memahami bahwa kita bisa begini karena perjalanan panjang. Betul. Saya itu selalu ajak begini bahwa kisah sukses orang itu tidak semata-mata ditentukan di kelas tapi juga aktivitas di luar kelas. Betul. Nah karena itu pula kita sekolahnya IP-nya rapati dhuwur ya pas-pasan lah gitu. Ternyata dia jadi sukses juga karena talent yang mereka kembangkan. Itu artinya saya selalu terinspirasi fenomena itu untuk mengajak para mahasiswa sekarang kembangkan potensi Anda gitu. Karena sukses itu tidak semata-mata ditentukan dari IP bagus, oke, gak apa-apa. Oke gitu. Tapi itu bukan tujuan semata-mata. Nah, kita juga perlu kembangkan kreativitas karena teknologi itu semakin terbuka, pengetahuan juga makin memungkinkan kita mau berbuat sesuatu yang lebih baik. Jadi bayanganku gitu, nanti Endang bisa cerita apa sih yang membedakan kamu dengan anakmu gitu. Itu ternyata terus Lis sama generasi yang sekarang itu bedanya di mana gitu. Dan di situ pula orang bisa saling belajar.
bukan pamer nih sekali Iya. lagi ya. Reuni ini nggak boleh pamer. Betul. Iya. Tapi reuni ini lebih pada ajang untuk guyonan aja, Betul. ketemu untuk siapa tahu ada jejak positif, ada sesuatu ke depan yang bisa dibuat kerjasama gitu. Oke. Kadang-kadang ada serba kebetulan ya. Iya. Tapi ada juga yang sebenarnya kita bisa desain untuk lebih memperkuat dan memberi makna atas network itu. Iya. Iya. Makanya ini kita di reuni ini kan kita juga tagline kita kan tinggalkan jabatan, tinggalkan apa yang embel-embel di belakangnya. Kita kembali seperti kita dulu di tahun 91. Jadi mahasiswa baru. Jadi mahasiswa. Jadi mahasiswa cuma Dan foto kita di podcast Iya. itu juga jadi kayak Saya dulu imut-imut. wagu banget ya, waktu kuliah saya tuh wagu jadi banget ya. teman-teman, jadi kalau ngelihat Pak Ari sekarang dengan 35 tahun yang lalu tuh nggak jauh beda, cuman dia sekarang lebih cabi aja. Tapi beneran, jadi kalau dengan teman lain mungkin aku lupa gitu, tapi begitu dengan Ari gitu dimanapun, yo Ari gitu. Kayak wagu gitu ya. Ya aku nggak bilang wagu nanti image-nya gitu. Oke, jadi tadi udah intimate, ada fun walk ya, dan ini teman-teman yang non UGM juga, bahwa kami itu sebagai anak UGM Kagama itu punya milestone, punya kenangan-kenangan di beberapa tempat yang itu senantiasa ada di hati kita ya, kayak Balairung, kemudian GSP, kemudian UC juga ya, Warung pecel guys. warung pecel SGPC. Belanja awal bulan di Mirota Kampus. Ya boleh Kampus disebut juga. ya, nggak apa-apa ya di sana. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Di Mirota Kampus, terus nyebrang di mana ada karya yang enak banget, mudah-mudahan masih ada ya Lis ya. Nah jadi intinya kita kumpul, kita bernostalgia. Nah kemudian kan juga ada something tadi, kita harus ada sesuatu yang bisa kita berikan untuk sesama lah. Nah Iya. itu yang juga kepengen kita lakukan teman-teman. Jadi ada sesuatu yang plus, yang membuat kita itu merasa adalah sesuatu yang bisa kita berikan dalam reuni ini gitu ya Mbak Iya, Lis ya. Ya, saya kira itu. Jadi kita tidak semata-mata tadi kita kumpul-kumpul bernostalgia, tapi harus ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Cuma bentuknya nanti seperti apa, ini sedang di-create teman-teman semuanya di kepanitiaan. Dan kepanitiaannya itu memang benar-benar luar biasa. Kita ngangkat PIC di setiap jurusan ya. Nah PIC-nya itu kayak kompor sumbu 24 di setiap jurusan. Dan sehingga memang ini gaungnya jadi kemana-mana ya Mas. Jadi kalau lihat kesibukan orang itu masing-masing itu kan punya kesibukan ya, gitu. Ya yang bekerja apapun lah ya, dan aktivitas itu. Tapi giliran ngumpul gitu ya tiba-tiba angkat tangan untuk berinisiatif gitu. Iya. Ini kita cuman dikalemkan oleh suasana Ramadan. Kalau enggak mungkin saya bilang tadi, kita tiap minggu mungkin rapat gitu saking semangatnya ya. Yang lucu kan saya, niatnya pindah ke Jogja itu mau nggak ngapa-ngapain dulu, mau istirahat dari kesibukan, ternyata malah kecemplung gitu. Dan saya diledekin sama teman-teman, loh Bun, katanya mau istirahat. Ya tapi aku seneng banget ya, thank you ya, masih mengingat aku Jadi walaupun yang gini-gini seringkali tak ceritain buat para mahasiswa itu, terutama mahasiswa baru itu, bahwa dunia yang Anda jalani itu harus bermakna pada saat Anda menjalani saat itu. Karena kadang-kadang nanti yang unik-unik itu nanti beberapa tahun kemudian baru kita panggil memori itu. Nah artinya apa? Bahwa jejak yang sebetulnya kita buat plus minus ya, buruk atau baik itu menjadi pelajaran berharga buat kita semua. Dan rasa-rasanya juga ya, kok iso ya aku biyen iso kuliah di Lampung gitu loh. dari Madiun ya. Iya, saya dari kan, Samarinda, dari saya- Padang, Iya. ketemunya di Sosio Justisia. Dan Endang, Liz juga, saya merasa bahwa ternyata cara kita survive itu bisa diceritakan. Iya loh. Iya, Itu bagaimana kita survive? Betul. Itu keren loh. zaman mahasiswa. Itu kan kamu bisa merasakan sekarang kamu kok bisa dulu gimana caramu kan. Dan Iya. nanti itu bisa berbagi. Betul. Jadi umpamanya kayak sekarang ya, kita dengan anak ya, ini kan sudah pakai mobile banking ya. Mereka cuma tinggal WA, Bun, butuh ini, kita kan tinggal transfer ya. Zaman dulu saya itu nunggu kantor pos, Wesel Wesel Pos. Pos. Nah itu dikirim dari kampung itu bisa 5 hari baru sampai 5 atau 6 hari gitu. Dan kita nggak tahu juga berapa banyak yang dikirim, apakah itu cukup apa enggak ya kita cukup-cukupi dengan cara kita sendiri. Nah tadi juga kita ngobrol nih sebelum Mas Ari datang tentang bagaimana kita mengerjakan tugas-tugas itu pakai mesin tik. Iya, kan. betul. Ini berbeda banget kan dengan yang Pakai sekarang rugos ya Iya. buat ini Buat cover. judul covernya paper ya. Dan itu benar-benar Bikin apa clipping. otentik banget loh kerjaan kita itu waktu
waktu itu ya, kan itu nggak bisa copy file ya, dipindahkan, ditiru Ya. orang lain dan Saya segala macam. ini saya punya pengalaman sebagai laki-laki yang kuliah itu kan malas nyatat. Itu kalau mau ujian itu mesti datangi kelas-kelas cewek-cewek Cewek. dengan modus-modus Oh, iya, modus-modus oke. tertentu pinjem catatan. Sing tulisannya apa? Itu jamu kan Kamu rapatnya kok apa? kamu pinjem? Oh, iya. Jamu apa? Aku jadi itu selalu jadi target gitu. Pinjam gitu. Tapi sekarang kan dunia itu beda sekali. Beda sekali, benar. Sekarang ngerekam jadi teks. Bagaimana teknologi itu membuat kita makin produktif atau tidak? Ya, betul. Saya tidak mengatakan bahwa baik buruk dulu, sekarang nggak bisa dibandingkan. Iya, betul. Karena biarlah nanti masing-masing sejak generasi itu bercerita sesuai dengan konteks historisnya gitu. betul. Tapi values-nya kan dulu kamu misalnya belum dapat besok Kiriman. belum datang, apa yang ngirit gitu. Ngirit, Saya betul. itu kalau uangnya sedikit ya minumnya diperbanyak, terus lauknya sedikit nggak apa, yang penting dekat sate lewat itu loh. Yang paling nggak kebulnya bisa untuk anu. Itu ilustrasi untuk menggambarkan pada kita semua bahwa kita itu bisa kreatif. Kalau kepepet, Iya. Itu kan memang cerita-cerita yang memang apa ya? Mungkin bagi anak-anak kita yang sekarang itu udah nggak ada, kayaknya kok segitunya ya? Harga diri mereka lebih tinggi. Ke segitunya Menjaga ya marwahnya. gitu lah. Dan bagaimana kita juga di kos-kosan berinteraksi. Tapi benar kata Mas Ari tadi, ketika kita ada satu proses di mana pinjam-pinjam catatan, itu kan sebenarnya juga mempererat Bonding juga. Iya. apa ya? Dan Iya. biasanya yang dipinjami catatan itu jadinya ingat terus gitu kan. Mungkin sampai berapa tahun kemudian, oh ya dulu itu tuh yang sering saya pinjemin itu catatan. Tapi Fotokopi nggak ninggalin terus surat. di fotokopi. Nggak ninggalin surat cinta atau apa Enggak, gitu di enggak. fotokopi aku ingat aku. Dan fotokopi itu awet tuh. Dan menurutku ya itulah eranya ya. Iya. Sekarang ini ngomong aja sudah jadi file. Iya, nggak bisa Tapi yang disampai. beda ya, dulu itu dapat nilai segitu nggak ada yang protes loh. Oh, Saya nggak bisa dong. Oh gitu. Sekarang itu nilai A per B aja orang bisa banding. Walah. Tenan. Uh, A per B atau A minus gitu. Wah banding ini kenapa kok saya tidak A? Loh itu dunianya beda. Jadi kita harus Ada menjelaskan yang kan kayak sebagai gitu dosen ya? ya. Dan biar teman saya dapat orang wani ya B, waktu itu terus kok. teman saya itu dapat D, dia protes tuh. Ayo mau tak guyu kayak dulu. Wah gak iso deh. Jadi aku waktu itu saya dapat B, teman saya dapat D. Ya. Yes, anu sebut aja ya, Arkham misalnya, bukan nama bukan nama disembunyikan ya misalnya bukan. itu. Itu aku senang sekali dia Miss Brazil. Dia ketika kenapa saya dapat D, kan itu ada aturannya sangat detail ya, di tip X aja salah gitu loh. Ada juga dosen dosen-dosen gitu. dosen seperti itu memang. Nah, sekarang Ada kan dosen. file gitu. Iya. Nah, imajinasi kita tentang apa kuliah itu kan tidak sekedar soal substansi. Betul. Ada yang metode dan tata apa itu yang sifatnya administrasi juga banyak kayak gitu. Aku jadi kepikiran nih, kan kita banyak dibantu dengan teman biasa, tapi dosen-dosen kita yang mungkin sudah banyak yang berpulang, tapi masih ada juga walaupun tidak aktif mengajar. Bagaimana kalau juga mungkin mereka kita undang Ya, di bisa intimate juga. party ya, dan juga tokoh-tokoh legend di masing-masing jurusan nih, kayak di HI ada Mas Edi yang bantuin kita, yang walaupun udah nggak aktif, tapi jika masih ada nggak ada salahnya kita undang untuk mengenang masa lalunya biar lengkap gitu ya. Iya. Ya. Oke. Ya itu sebagian. Baik, oke teman-teman, itu tadi sekilas ya. Jadi nanti acaranya udah dijelaskan oleh Bu Lis, kenapanya konsepnya udah Pak Mas Ari gitu ya. Dan sekarang waktu kita itu udah nggak banyak, kurang beberapa menit lagi. Tapi izinkan saya untuk bertanya nih kepada Mas Ari. Bukan bertanya, mengajak teman-teman, why, kenapa sih kita ini harus ikut reuni selain hanya untuk yang tadi ketemu masa lalu, kemudian apa, why-nya yang paling gede menurut Mas Ari itu apa? Ya, reuni itu mengajak kita untuk flashback. Kira-kira apa yang kita jalani sekarang ini punya jejak masa lalu. Romantisme itu sekali waktu penting, tapi romantisme itu bukan mengajak kita untuk berhenti pada masa lalu, untuk menghubungkan realitas hari ini dengan sebelumnya. Pelajaran kita untuk bisa survive ketika kuliah. Mungkin pada saat itu nggak bisa dijelaskan. Nah, dijelaskannya setelah
kita atau post factum. Nah, pelajaran atas reuni tidak lain adalah selain mengejar kembali tentang jejak, lebih dari itu sebetulnya juga memperkuat network kita. Setelah sekian perjalanan waktu, barangkali ada sesuatu yang kita bisa sambungkan ulang. Kita ajak untuk bisa berbuat sesuatu yang lebih positif. Dan tentu memang kita sekali lagi tidak sedang berkontestasi atau pamer. Jauhi itu. Tapi yang paling penting adalah menjaga silaturahmi dengan mengajak mengenang sejarah dan sekaligus apa yang kita bisa kontribusi satu sama lain. Baik kepada UGM, ya tentu kami terima kasih kalau misalnya saling bisa berkontribusi. Suatu ketika misalnya ada itu ada temanku yang dari cerita reuni, dia tahu bahwa ada sesuatu yang bisa nyambung dengan agendanya UGM. Dengan agendanya teman-teman di fakultas maupun universitas, dengan departemen. Saya sekarang ngerjain ini. Iya toh. Nah, jadi tahu, yang tidak tahu jadi tahu, yang tahu menjadi kerjasama bisa saling berkualitas. Jadi bahasanya dengan reuni kita akan meningkatkan kualitas dalam berelasi. Sehingga satu sama lain akan bisa ambil hikmahnya positif aja. Gitu. Baik. Unilis. 3 kata saja untuk reuni kita. Iya, teman-teman dimanapun berada ya di Visipol angkatan 91 Universitas Gadjah Mada, datang deh di reuni ini. Banyak banget yang kita bisa lakukan bersama-sama selain mengenang silaturahmi, kemudian kita bisa membangun networking yang bagus banget. Amin. Jadi 3 katanya: datang, gabung, seneng gitu. Iya, datang, gabung, seneng. Oke. Madang. Oke, terima kasih karena keterbatasan waktu kita akhirin dulu. Terima kasih Ari, terima kasih Kak Lis. Kita akan segera ke Visipol. Sahabat semua, tentang reuni sudah kita bahas tuntas. Juli 11 dan 12 2006 ya. Kita akan bertemu 2026 di kampus UGM tercinta. Dulu di 91 kita datang bersama-sama berkumpul. Tapi kali ini kita datang, kita tidak ingin validasi, kita tidak mengejar nilai tinggi, kita tidak lagi untuk ujian skripsi. Tapi kita datang sebagai manusia yang berpikir bahwa suatu saat semuanya akan terhenti, apapun itu. So, manfaatkan sisa-sisa waktu kita untuk mempererat silaturahmi. Semoga senantiasa Tuhan ridhoi setiap langkah dan kebaikan kita. Ditunggu di Jogja di bulan Juli tanggal 11 dan 12 Juli 2026. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang menonton podcast ini, Sobat Kagama. Selamat datang kembali di UGM di bulan Juli dan terima kasih untuk waktunya hari ini. Terima kasih sekali lagi Mas Ari, Mbak Lis. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Salam.